Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, yang melingkupi hidup kami dengan segala yang baik Tuhan. Lengkapi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Lengkapi kehidupan kami dengan damai sejahtera dan kasih setia yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Di saat kami percaya Engkau Tuhan Allah yang baik, maka kami dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami yakin Tuhan kebaikan-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami, maka atmosfer surgawi menjadi perisai dan pagar tembok yang melindungi kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Tudung perlindungan kami adalah kebaikan-Mu. Tudung perlindungan kami adalah kasih setia-Mu.
Tudung perlindungan kami adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Tudung perlindungan kami adalah darah anak domba Allah yang kudus, yang mati, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kami. Perlindungan kami adalah dari Yesus. Perlindungan kami adalah kebaikan Tuhan. Perlindungan kami adalah tangan Tuhan yang kuat dan yang menopang dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bersandar pada kebaikan Tuhan, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan pada kami. Bapak, pada pagi hari ini kami terus menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Israel di dalam perlindungan Tuhan. Israel aman dalam lindungan Tuhan. Israel di dalam pemulihan daripada Tuhan. Dan biarlah mereka menemukan kasih karunia daripada Mesias Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat yang dalam kehidupan kami Tuhan, yang sudah menyelamatkan kehidupan umat manusia. Biarlah bangsa Israel menemukan kasih karunia demi kasih karunia dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Bapa di surga, kami tidak mengharapkan adanya terjadi peperangan, kami tidak mengharapkan adanya terjadi kematian di mana-mana. Yang kami rindukan adalah Israel bisa menjadi bangsa pilihan Tuhan, yang dipulihkan, yang diberkati, yang dapat menerima Mesias, juru selamat yang hidup, sebagai juru selamat yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, damai sejahtera bagi Yerusalem, damai sejahtera bagi Israel, damai sejahtera bagi semua orang yang percaya, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut pagi hari ini dengan sukacita dan kebaikan dari Tuhan. Amin. Diberkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Selamat pagi, shalom, and God bless you. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan kiranya menjadi tudung perlindungan di dalam kehidupan kita. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang Esra, seorang imam yang hidup di zaman Raja Artasasta, Raja Ahasiweros, Raja Darius. Mereka adalah orang-orang yang membangun dasar bait suci Allah dan kemudian menegakkan Taurat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang sudah ada di dalam pembuangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan dari kitab Nehemia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Nehemia ini adalah kitab yang merupakan kitab autobiografi dari Nehemia karena dia sendiri diduga sebagai penulis dari kitab Nehemia tersebut. Saudara yang diberkati, Nehemia juga adalah seorang bupati yang diangkat oleh Raja Artasasta pada waktu itu. Dia hidup di zaman Raja Artasasta. Kalau kemarin kita belajar tentang kitab Esra ini ditulis sejak dari pemerintahan Raja Kores. Nah, Raja Kores itu adalah Raja Persia yang mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan kemudian membangun kembali bait suci Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kitab Nehemia ini sejajar penulisannya dengan kitab Esra, kitab Nehemia, dan kemudian kitab Esra. Ketiga kitab ini hidup di dalam zaman raja-raja Persia yang sama, yaitu mulai dari Raja Kores, Raja Artasasta, Raja Ahasiweros, dan kemudian Raja Darius. Jadi ini adalah raja-raja Persia yang mengalami kemenangan setelah mereka mengalahkan Babel. Babel yang membawa bangsa Israel kepada pembuangan 70 tahun. Nah, saudaraku yang diberkati, kitab ini yaitu Nehemia, Esra, dan Esra itu mempunyai kaitan erat dengan kitab-kitab yang ada ini saling berkaitan. Karena kalau di kitab-kitab ini menuliskan tentang pemerintahan raja yang sama. Di sisi lain juga ada kitab Hagai dan kitab Sakaria yang kemarin kita sudah belajar bagaimana waktu mereka kembali ke Yerusalem dan membangun, disebutkan juga mereka didorong dengan kata-kata penguatan dari nabi-nabi, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Dan zaman Esra ini selain ada Nabi Hagai dan Nabi Sakaria, itu juga ada Bupati Serubabel dan di sana juga ada Imam Besar Yesua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
di mana nabi-nabi Hagai dan Zakaria ini kemudian kitab kitab mereka juga ditulis, yaitu kitab-kitab kecil, yaitu kitab Hagai dan kitab Zakaria. Nah, sementara Nehemia dan Imam Ezra itu ketika membangun tembok kota Yerusalem dan Yerusalem dipulihkan, di dalam periode ini juga ada Nabi Maleaki yang bernubuat dan ditulis di dalam kitab Maleaki. Jadi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem, ada peranan di situ yaitu Imam Ezra, Bupati Nehemia, juga ada Bupati Serubabel. Di sana ada Imam Ezra, Imam Yesua, dan juga ada nabi-nabi yang berperan di sana. Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan juga Nabi Maleaki. Kesemuanya ditulis di dalam kitab-kitab kecil yang kemudian disusun di Perjanjian Lama. Jadi ada kitab Ezra, kitab Nehemia, kitab Ester, kitab Hagai, kitab Zakaria, kitab Maleaki. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi penulisan kitab-kitab ini merupakan korelasi dari satu hubungan imam-imam dan bupati yang ada di zaman yang berturut-turutan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Nehemia, perenungannya ini dari pasal 1 hingga pasal 13, kami rangkum di dalam satu judul, satu topik, yaitu kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nehemia dikenal sebagai juru minum anggur yang kemudian memiliki hati untuk Yerusalem. Kemudian dia meminta izin kepada Raja Artasasta, dan ketika dia meminta izin kepada Raja Artasasta untuk pulang ke negerinya, dia diizinkan. Dia diizinkan di sana dan kemudian dia membangun tembok Yerusalem. Dan ketika dia membangun tembok Yerusalem ada begitu banyak tantangan, saudaraku. Ketika dia membangun tembok Yerusalem di sana, dia keluar sebagai juru minum dari raja dan dia sampai di sana dia menjadi pejuang pembangunan tembok Yerusalem dan kemudian tidak lama kemudian dia diangkat menjadi seorang bupati di bawah pemerintahan dari Raja Artasasta. Dia diberikan otonomi untuk membangun tembok Yerusalem, untuk menjadi pimpinan bagi bangsa Yahudi. Nah, saudara, Nehemia bin Hakalia, dia adalah seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Ketika awal mulanya di pasal 1, ketika di Yerusalem itu tembok telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar, satu hal yang menjadi dorongan bagi dia, di dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia berkata, Tuhan semesta langit, Tuhan besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian kasih setia. Dia minta, berilah telingamu untuk mendengar, kami sangat bersalah kepadamu, kami tidak mengikuti ketetapan-ketetapanmu. Bila kami berbalik, maka pasti engkau akan mendengar. Jadi ketika itu dia berseru-seru kepada Tuhan ketika hatinya mendengar bahwa tembok Yerusalem telah runtuh. Maka kemudian ketika dia menjadi juru minum anggur, dia menyampaikan kesedihannya itu kepada raja. Kemudian raja itu tergerak dan kemudian dia mengutus dan mengabulkan permintaan dari Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun, dan dia bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Nehemia kembali ke Yerusalem, dia kemudian mulai melakukan aktivitas untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Luar biasa kedatangan Nehemia kembali ke Yerusalem. Yang pertama karena dorongan hati untuk bebannya kepada Yerusalem. Yang kedua, dia berdoa dan mendapat kekuatan. Yang ketiga, dia mendapat peneguhan dari Raja Artasasta. Tugasnya sebagai juru minum anggur itu merupakan tugas yang tidak semua orang bisa kerjakan. Namanya sebagai seorang juru minum anggur, biasanya anggur itu disukai oleh raja dan hanya tukang campur anggur itu yang bisa menyajikan kepada raja. Jadi sebenarnya nggak mungkin kalau dia melepaskan seorang juru minum anggur itu untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi dorongan hati dari Artasasta karena tangan kuat Tuhan, maka dia izinkan Nehemia sebagai juru minumnya itu kembali ke Yerusalem. Semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini dengan judul, saudara, kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
kesungguhan hati melakukan pekerjaan Tuhan. Yang pertama didorong oleh adanya beban. Yang kedua didorong oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengutus dan menjadikan setiap orang yang dipanggilnya untuk menghasilkan buah. Yang ketiga, semesta alam mendukung. Raja Artasasta mendukung karena tangan Tuhan yang mendukung dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan pekerjaan Tuhan, kalau bukan karena beban, kalau bukan karena tangan Tuhan, kalau bukan karena semesta alam mendukung, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita tidak akan sanggup. Nah, saudara, pada pagi hari ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil, terpilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Kuatkan hatimu, tangkap beban itu, dan berdoa dan minta kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupanmu. Nehemia ketika dia merasa terpanggil untuk kembali ke Yerusalem, dia datang ke sana dengan penuh kesungguhan hati. Dia mengerjakan di sana dengan penuh kesungguhan hati. Dan dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Saudara, kalau melihat sejarah berapa lama tembok Yerusalem dibangun oleh Nehemia, kurang lebih itu selama 4 tahun. Dan panjangnya 4 kilo, saudara, dengan rata-rata tinggi 12 meter. Saudara, tinggi 12 meter itu ibarat 3 tingkat, saudara. Tinggi 12 meter. Dan saudara, panjang 4 kilo dengan metode konstruksi pada zaman dulu kala. Itu rasanya sesuatu hal yang sulit. Mereka membuatnya dengan teknologi-teknologi yang bukan teknologi yang tinggi. Saudara, mereka membangun selama 4 kilo dan 12 meter tingginya. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Luar biasa. Namun saya mau katakan bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati, maka segala sesuatu pasti akan ada dalam pertolongan. Saudaraku, apa kabarmu hari ini? Apakah engkau telah terpanggil, terpilih, kemudian menghasilkan buah, tapi kemudian engkau mulai give up, menyerah karena ada orang-orang yang menentang engkau melakukan pekerjaan Tuhan? Atau kemudian engkau mulai kehilangan semangat? Atau kemudian engkau tidak menangkap visi dan maksud Tuhan di dalam kehidupanmu? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk melimpahkan kekuatannya. Saudara, kesungguhan hati akan mengerjakan kekuatan di hadapan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang kitab Nehemia 1 hingga kitab Nehemia 13. Kitab Nehemia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang riwayat Nehemia, kemudian ada riwayat Esra, dan kemudian riwayat Nehemia yang kedua. Riwayat Nehemia itu yang pertama berisi tentang bagaimana Nehemia keluar dari kerajaan Raja Artasasta. Dia kembali ke Yerusalem, dia membangun dengan begitu banyak tantangan, kemudian banyak keluhan-keluhan sama Yahudi. Namun dia sebagai seorang yang kemudian terpilih menjadi bupati, dia tidak mencari keuntungan di atas upah-upahnya. Dan pembangunan tembok Yerusalem itu kurang lebih selama 4 tahun, 4 kilometer dengan tinggi 12 meter, itu kemudian bisa diselesaikan. Dan ada upaya-upaya mereka ingin membunuh Nehemia dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang ingin turut membangun tapi motivasinya tidak benar, mereka itu ingin mencelakakan Nehemia. Selanjutnya mereka melakukan upaya-upaya untuk melindungi kota. Dan catatan dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan itu adalah orang-orang yang kemudian nama-namanya tercatat di dalam kitab Nehemia ini. Dalam bagian yang kedua yaitu ada riwayat Esra. Esra juga ada di bagian di dalam perjuangan dari Bupati Nehemia, dan kemudian sama-sama mereka membaca kitab Taurat yang dibacakan oleh mereka mendengarkan kitab Taurat yang dibacakan oleh Esra, yang itu semuanya menimbulkan keharuan bagi bangsa Yahudi yang sudah lama sekali mereka ada di pembuangan. Saudara, bagian yang ketiga yaitu riwayat Nehemia yang kedua, bagaimana catatan tentang daftar penduduk Yerusalem, daftar para imam, dan kemudian tembok Yerusalem ditahbiskan. Dan bagaimana Nehemia adalah seorang yang setia terhadap hukum. Saudara, ada 5 poin penting yang saya mau pelajari tentang Bupati Nehemia ini, bahwa luar biasa tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Kesungguhan hati melakukan pekerjaan Tuhan membuat seseorang itu dari awal sampai akhir konsisten, kuat. Sekalipun ada banyak tantangan, saudara, tetapi kesungguhan hati akan mengerjakan pekerjaan Tuhan.
sukses, berhasil, beruntung, dan pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh di dalam ladang Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang sangat kuat, sangat kuat. Motivasi terbaik berasal dari diri sendiri. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, jangan tunggu orang dari luar yang menguatkan kita aja. Tapi dari diri sendiri punya kesungguhan hati, ketetapan hati. Sama seperti yang dilakukan Nehemia. Kitab Nehemia ini adalah merupakan kitab autobiografi yang diduga ditulis sendiri karena bahasa yang dipakai dari Nehemia ini adalah aku. Aku pada waktu itu, aku pada waktu itu, aku pada waktu itu. Bagaimana dari cara penulisannya menunjukkan bahwa kekuatan itu dimulai dari mengandalkan Tuhan dari diri sendiri. Amin. Jadi tidak akan mungkin mudah digoyahkan. Nah, saudaraku yang diberkati, di dalam Nehemia 4, kalau kita bacakan, bagaimana ada Sanbalat dan Tobia, orang Amon itu. Mereka pengen juga membangun bersama-sama dengan Nehemia, tapi tidak diizinkan karena mereka dari bangsa lain. Dan kemudian di dalam tantangan tersebut, Nehemia berdoa. Dia berkata seperti ini, "Ya Allah, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka pada menjadi jarang di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun." Ketika mereka sedang membangun, yang lain mengintimidasi, yang lain iri hati, yang lain ingin merusak, yang lain menginginkan tembok Yerusalem itu tetap dalam keadaan runtuh. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, segenap hati, kesungguhan hati, kekuatan hati, itu merupakan modal untuk berkemenangan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman, mungkin engkau sedang diserang oleh berbagai-bagai macam tantangan di dalam area-area kehidupanmu. Tapi ingat, kuatkan hatimu, kumpul kembali keberanian, kumpul kembali kekuatan supaya engkau memiliki kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka engkau akan menjadi kuat. Ketika Sanbalat dan Tobia, orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, poin yang pertama yang kita belajar dari Nehemia adalah dia berdoa dan bekerja, berdoa, berjaga-jaga, dan berperang. Berdoa dan bekerja. Saudara, berdoa, ora et labora. Mereka berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan demi tantangan dan berjaga-jaga terhadap mereka siang dan malam dengan sikap mereka, dengan cara berdoa dan berperang. Saudara, poin yang pertama dari Nehemia adalah berdoa dan bekerja. Bekerja dalam arti berjaga-jaga, bekerja dalam arti berperang, bekerja dalam arti berjaga-jaga terhadap kawanan musuh. Ketika Nehemia menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, jangan takut terhadap mereka. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat yang berperang untuk saudaramu, untuk anak-anak laki dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumah. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, ingat saudara, firman Tuhan berkata, sejak hari itu sebagian daripada anak muaku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orangnya yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan lain mereka memegang senjata. Saudara, berdoa dan bekerja, berjaga-jaga dan berperang. Itu yang dilakukan bangsa Yahudi pada waktu itu, didorong dengan motivasi oleh Nehemia. Saudara, setiap orang yang bekerja dengan pedang pada pinggangnya dan di sampingnya berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku pada para pemuka dan para penguasa dan pada orang lain, pekerjaan ini besar dan luas dan kita berpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana dan mendapatkan kami.
Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara, berdoalah dan bekerja. Ora et labora, berdoa dan berjaga-jaga, berdoa dan berperang, berdoa dan kemudian lawanlah musuh-musuhmu. Saudara, jangan biarkan ketika engkau sedang melakukan satu pekerjaan, engkau buka celah, engkau tidak berjaga-jaga di dalam kehidupanmu. Demikianlah mereka melakukan pekerjaan itu. Sebagian daripada orang yang memegang tombak dari merkanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang, dari pagi hingga malam hari. Pada waktu itu aku juga berikan perintah pada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjagaku yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Saudara, di dalam hidup ini berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Yang kedua, saudara, ketika dia diangkat menjadi bupati, Nehemia bersikap seperti ini. Pada pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, dari tahun 20 sampai tahun ke-32, pemerintahan Artasasta jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil daripada mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nehemia adalah seorang yang berintegritas. Dia tidak mengambil upah bupati, dia mengambil secukupnya saja. Belajar dari Bupati Nehemia bahwa mencukupkan diri dalam segala hal, karena fokus kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Kalau dia yang mengutus, pasti makan minum pun dia sediakan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut kekurangan, dia pasti mencukupkan. Hanya hiduplah untuk terus fokus bekerja untuk Tuhan. Saudara, kalau orang fokusnya bekerja untuk Tuhan, yang dia utamakan hasilnya untuk Tuhan. Bukan yang dia utamakan bahwa selama aku menjabat, apa yang bisa aku kumpulkan. Selama aku dipercayakan Tuhan jabatan ini, apa yang bisa aku rebut, apa yang bisa aku kuasai, apa yang bisa aku kumpulkan untuk harta 7 turunan. Tidak, saudara. Nehemia fokus pada pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan berhasil, aku makan hidup, makan minum pun udah cukup. Itu yang di prinsip dari Nehemia. Saudaraku, hidup berintegritas karena alasannya adalah pekerjaan yang kita lakukan semata-mata untuk. Ada berapa banyak orang yang punya prinsip seperti ini? Jabatan, pekerjaan, anugerah, juga harta yang Tuhan percayakan, itu kan untuk Tuhan. Makanya jangan takabur, jangan serakah, jangan mau rakus, mau menelan apa aja untuk diri kita selama kita menjabat. Tetapi hiduplah berintegritas. Di dalam Nehemia 7, ada satu firman berkata, di dalam Nehemia 7, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kutulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkat oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan yang ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Saudaraku, yang terutama di sini adalah rencana Tuhan membawa kembali bangsa Yehuda, bangsa Yahudi kembali ke pembuangan. Itu yang direncanakan Tuhan. Dan tidak keluar dari situ. Nehemia melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan baik, dengan benar, dan bukan untuk mengumpulkan harta di bumi. Yang ketiga yang kita perlu dapat belajar dari Bupati Nehemia, yaitu dia berpegang pada firman. Saudara, ketika tiba bulan 7 sedang orang Israel telah menetap di kotanya, maka berkumpullah rakyat. Berkumpullah rakyat di depan pintu gerbang air, lalu meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat Musa. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu sambil dengan penuh perhatian para lelaki, para perempuan itu, semua orang dapat mengerti dan mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Bagian dari kitab Taurat itu yakni Taurat Allah dibacakan kita. Bahkan diberi keterangan jika pembacaan dimengerti. Jadi saudara, di sini pembacaan firman Tuhan atau khotbah itu sudah dimulai dari Ezra.
Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan para imam, Esra, ahli kitab itu, dan orang Lewi yang mengajar orang itu berkata pada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat Taurat itu. Karena mereka sudah lama sekali tidak dihibur dengan kitab Taurat itu selama mereka ada di pembuangan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum-minumlah minuman manis dan kirim sebagian pada mereka yang tidak sedia apa-apa. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudaraku, sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. The joy of the Lord is our strength. Berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada Taurat Tuhan yang menghibur hati. Saudara, belajar dari Bupati Nehemia. Yang ketiga adalah kembali kepada firman, selalu berpegang pada firman. Pada waktu mereka di pembuangan, mereka tidak menikmati firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati, tapi seseorang yang kembali kepada firman, dia akan dihibur, dia akan bersukacita, dia akan merasakan kekudusan dari Tuhan. Saudara, jangan pernah tinggalkan firman. Jangan pernah abaikan firman. Setiap hari, biarlah firman itu menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, sejak dulu pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin pujian. Ada penyanyi, ada nyanyian pujian, ada nyanyian syukur bagi Allah. Bahkan sampai pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel juga memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan bagi para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang Lewi, dan orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada Harun. Jadi saudaraku, mereka juga adalah orang-orang yang kembali memuji dan menyembah Tuhan. Ada pada masa itu orang-orang diangkat untuk menguasai bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik persembahan khusus, dan sumbangan untuk menjadi bagian para imam dan para ahli. Lalu Yehuda bersukacita karena para imam dan orang Lewi yang bertugas. Mereka mendapat tugas pelayanan bagi Allah, yaitu tugas pentahiran, kemudian para penyanyi, para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo. Saudara, memuji dan menyembah adalah gaya hidup yang harus dijaga. Ketika mereka kembali membangun tembok Yerusalem, mereka kembali membaca kitab Taurat, kemudian dasar alat bait suci sudah dibuat pada zaman itu, saudara. Hadirkan hadirat Tuhan. Jadi ibadah itu bukan ibadah yang mati kalau cuma sekedar bangunan gereja, tapi tidak ada spirit of the Lord, memuji dan menyembah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, itu nonsense. Jadi saudara, bait suci telah diletakkan dasarnya, pintu-pintu gerbang sudah dibangun. Sesudah itu apa? Hadirkan Taurat Tuhan di sana, hadirkan pujian penyembahan di sana. Itulah yang menjadi kekuatan. Dalam pekerjaan Tuhan, pastikan ada pujian dan penyembahan yang kita bangun. Di balik setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Di balik setiap pekerjaan, yang kita kerjakan dengan penuh kesungguhan hati, izinkan hadirat Tuhan menguasai, mengambil alih, sehingga apa yang kita bangun itu ada Tuhan di sana. Saudara, yang terakhir, Nehemia dikenal sebagai orang yang setia terhadap hukum. Dia menegur kesalahan yang orang Yahudi banyak langgar pada waktu itu. Bahkan ketika mereka tidak menghormati orang Lewi, bahkan mereka melakukan banyak dosa-dosa. Dia menyesali pemuka-pemuka Yehuda, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Saudara, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus punya keberanian untuk memulihkan hukum-hukum Tuhan. Kita harus punya kesetiaan terhadap hukum Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan. Apakah itu mudah? Tidak, saudara. Penolakan terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang yang tawar hati akan mengintimidasi. Orang-orang yang tidak setia dengan hukum akan membalikkan keadaan dan mengintimidasi. Nehemia banyak dihujat, Nehemia banyak ditentang, Nehemia banyak dilawan, dan saudara dengan penuh keberanian dia menegakkan hukum-hukum Tuhan. Saudara, 5 kebenaran firman Tuhan ini yang kita dapatkan dari kehidupan Nehemia. Yang pertama adalah ora et labora, berdoa dan bekerja, berdoa dan berjaga-jaga, berdoa dan berperang. Saudara, yang kedua, hidup penuh dengan integritas. Yang ketiga, berpegang pada firman Tuhan. Yang keempat, memuji dan menyembah. Yang kelima, setia menegakkan hukum, setia terhadap hukum. Dan ingat, saya mau tutup dengan ayat firman Tuhan ini, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, ayat ini sangat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bahwa kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan,
lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Saudara, pandang sekelilingmu, kalau ada Sanballat, Tobia, orang-orang yang menghalangi engkau untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Berdoa, berjaga-jaga, memuji, menyembah Tuhan, hadirkan firman Tuhan, jaga integritas. Kalau semua itu ada di dalam kehidupan kita, maka kesungguhan hati kita akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan berhasil. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita. Kalau pekerjaan Tuhan berhasil, maka kehidupan pribadi kita itu pun pasti aman, terjaga, terlindungi dalam Tuhan. Gak usah takut kekurangan. Bupati Nehemia tidak mengambil upah yang layak untuk dia terima, tapi dia tetap dipelihara Tuhan. Dia dipelihara Tuhan. Saudara, untuk menjadi setia, jujur, melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, melakukan pekerjaan Tuhan dengan taat, engkau tidak akan kekurangan. Jadi tidak usah serakah untuk mengambil upah berlebihan sebagai gembala, upah berlebihan sebagai hamba Tuhan, seperti Gehazi yang mengejar-ngejar persembahan dari Naaman, tetapi biarlah kita setia dengan apa yang kita kerjakan, Tuhan akan kasih kamu makan. Amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu, hidup nikamu, pelayanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan menjaga integritas, kami pasti tidak akan kelaparan. Untuk menjaga hidup benar, melakukan hukum-hukum Tuhan, akan ada banyak tantangan dari orang-orang sekitar untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Pasti hadirat Tuhan akan memenuhi kehidupan kami dan menguatkan. Bapak, kami berdoa untuk Israel, diberkatilah Israel, diberkatilah apa yang rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Mesias, Juru Selamat yang hidup, itu mereka percaya di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk adik Regina, Tuhan, yang di dalam studinya di Sarjana Kesehatan Masyarakat. Engkau memberkati dia umur panjang, kesehatan, kebutuhan, apa yang dia butuhkan dicukupkan sebagai orang muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk adik Gio dalam persiapan untuk masuk TNI. Engkau memberkati, engkau mengurapi adik Azaria, Tuhan, di dalam perjalanannya sukses sebagai calon dokter dalam nama Yesus. Queen Gracia, Tuhan, di dalam studinya Abigail, Tuhan, Alessandro, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudaraku Rio Siregar, Tuhan. Engkau telah menaruh takut akan Tuhan di dalam kehidupannya, menjadi papa yang baik untuk Boas dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemulihan rumah tangganya terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Kesetiaan Opung Ayu, Tuhan, juga merenungkan setiap siang dan malam firman Tuhan. Opung dokter dalam nama Yesus juga, Tuhan memberkati Inang Uda Risma, Tuhan, pemulihan kesehatanmu terjadi di dalam kehidupan yang bersama Bapak Uda Pasar Ibu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati Isabella, Tuhan, agar dipertemukan dengan orang-orang yang tepat sehingga dia mendapat pekerjaan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang setiap hari mendengarkan pujian penyembahan melalui renungan di HCC ini. Tuhan, Engkau memberkati agar apa saja mereka gumulkan kehidupan-kehidupan pribadi mereka, biarlah takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dan kesungguhan hati akan mengerjakan keselamatan yang besar dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini kami diberkati pekerjaan hamba-Mu yang begitu banyak tantangan di dalam membangun. Tuhan, gerakkan setiap orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan konstruksi ini, dijamah oleh Tuhan sehingga mereka dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas sampai selesai, sampai akhir. Ini doa harapan kami, dan dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kesungguhan hati akan mengerjakan keselamatan dan kesuksesan yang besar. Jaga integritas kami, Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Sambut pagi ini. Haleluya. Shalom, selamat beraktivitas, dan God bless you. Tuhan memberkati.